Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita berjumpa lagi ya untuk mata kuliah struktur data. Dan di hari ini kita sudah masuk ke pertemuan kedua, yaitu kita akan membahas mengenai sistem bilangan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya jelaskan. Sistem bilangan. Apa itu sistem bilangan? Sistem bilangan ini adalah cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik, di mana sistem bilangan ini banyak digunakan oleh manusia. Itu adalah sistem bilangan desimal, ya. Kenapa? Karena manusia itu mengenal bilangan angka mulai dari 0 sampai dengan 9, atau yang dikenal dengan istilah 10 digit. Nah, sistem ini sendiri digunakan karena manusia memiliki 10 buah jari untuk membuat perhitungan-perhitungan. Lain halnya dengan komputer. Untuk logika komputer sendiri, ini diwakili oleh bentuk elemen dari dua keadaan, atau dikenal dengan istilah two state elements, yaitu keadaan off, di mana tidak ada arus, dan keadaan on, di mana ada arus. Nah, konsep ini yang biasanya dipakai menjadi sistem bilangan binary, di mana hanya menggunakan dua macam nilai untuk mewakili besaran nilai, yaitu angka 0 dan juga 1. Selain itu, komputer juga menggunakan sistem bilangan yang lain, yaitu ada sistem bilangan oktal dan juga sistem bilangan heksadesimal. Nah, untuk konsep dasar pada sistem bilangan sendiri, kurang lebih seperti ini. Konsep dasar sistem bilangan itu dikarakteristikkan oleh basis atau biasa disebut dengan radix, kemudian absolute digit, dan posisi atau place value yang dituliskan menjadi seperti ini. A dikali B pangkat N, di mana A ini dikenal dengan absolute digit, kemudian B ini dikenal dengan base atau radix, dan N itu adalah position value. Nah, basis sendiri ini digunakan pada sistem bilangan tergantung dari jumlah nilai bilangan yang dipergunakan. Untuk macam-macam sistem bilangan itu sendiri, yang akan kita pelajari hari ini ada 4 macam. Yang pertama itu ada sistem bilangan desimal. Kemudian yang kedua ada sistem bilangan biner. Yang ketiga ada sistem bilangan oktal. Dan yang keempat yaitu sistem bilangan heksadesimal. Kita mulai dengan sistem bilangan desimal. Sistem bilangan desimal itu adalah sistem bilangan yang menggunakan basis 10 atau deka. Menggunakan 10 macam simbol bilangan yang berbentuk digit angka, yaitu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan untuk dasar penulisannya yaitu A dikali 10 pangkat N. Di mana bentuk nilai desimal itu dapat berupa integer, ya. Atau dikenal dengan istilah bilangan bulat
dan juga pecahan. Dan dapat ditulis dalam bentuk eksponensial, yaitu ditulis dengan mantisa dan eksponen. Nah, yang dimaksud dengan mantisa dan eksponen itu seperti ini. Misal di sini 1, 2, 3, 4 itu sama dengan 0,1234 dikali dengan 10 pangkat 4. Nah, 0,1234 ini yang disebut dengan mantisa. Sedangkan 10 pangkat 4 ini yang disebut dengan eksponen. Untuk penulisan base atau redik sendiri, itu dituliskan setelah absolute digit, yaitu A10 atau AD. Ya, AD sini maksudnya A desimal. Nah, dalam hal ini yang dituliskan adalah A10. Dan angka yang dipakai yaitu dimulai dari 0 sampai dengan 9. Sebagai contoh, misalnya, diketahui di sini ada nilai desimal dan di sini ada standar exponential form. Maka, kalau kita ketik di sini 123,4, maka standar exponential formnya menjadi 0,1234 dikali 10 pangkat 3. Ya. Dari sini 1, 2, 3, maka 10 pangkat 3. Kemudian kalau 12,34 maka menjadi 0,1234 dikali 10 pangkat 2. 1, 2. Nah ini menjadi 10 pangkat 2. Kemudian kalau 1,234 itu menjadi 0,1234 dikali 10 pangkat 1. Ya, di sini. Nah, kemudian kalau di depannya kita beri 0,1234 maka menjadi 0,1234 dikali 10 pangkat 0. Ya. Kemudian kalau tambahkan 01 lagi itu menjadi 0,01234. Untuk standar eksponensial formnya menjadi 0,1234 dikali 10 pangkat min 1. Ya. Nih. Tapi kalau nilai desimalnya itu minus, ya, di sini sebagai contoh min 1,234, maka untuk standar eksponensial formnya itu menjadi min 0,1234 dikali 10 pangkat 1. Nah, ini cara penulisan ya pada nilai desimal dan standar eksponensial form. Selanjutnya adalah pada bilangan biner. Sistem bilangan biner ini biasanya menggunakan basis 2 ya, atau dikenal dengan istilah binary, di mana ia menggunakan dua macam simbol bilangan yang berbentuk digit, angka, yaitu 0 dan 1. Sedangkan untuk penulisan base atau radiksnya itu dituliskan setelah absolute digit, yaitu A2 atau AP. Nah, dalam hal ini yang dituliskan adalah A2. Dan untuk dasar penulisannya, ini menggunakan A dikali 2 pangkat N. Kemudian, untuk bilangan oktal, sistem bilangan ini menggunakan basis 8 ya, atau oktal.
menggunakan 8 macam simbol bilangan yang berbentuk digit angka dimulai dari 0 sampai dengan 7. Sedangkan untuk penulisan base atau radix ini dituliskan setelah absolute digit, yaitu A8 atau A0 ya, di mana dalam hal ini dituliskan adalah A8. Nah, untuk dasar penulisannya sendiri itu menjadi A dikali 8 pangkat N. Sedangkan pada sistem bilangan heksadesimal, ini menggunakan basis 16 atau heksa, di mana menggunakan 16 macam simbol bilangan berbentuk digit angka, yaitu dimulai dari 0 sampai dengan 9. Dan ketika menuju angka 10 itu akan berubah menjadi huruf, yaitu A, B, C, D, E, F. Sedangkan untuk penulisan base atau radixnya ini dituliskan setelah absolute digit, yaitu A16 atau AH. Dan dalam hal ini yang dituliskan adalah A16. Dan untuk dasar penulisannya menggunakan A dikali 16 pangkat N. Nah, untuk tabel ya supaya mudah diingat, kita bisa perhatikan di sini ada sistem, ada radix ya, kemudian himpunan elemen atau digit dan contoh. Nah, pada sistem bilangan desimal, maka radixnya menggunakan R sama dengan 10. Sedangkan himpunannya ini dimulai dari angka 0 sampai dengan 9. Contoh penggunaannya misalnya 2, 5, 5, 10. 10 di sini menunjukkan bahwa ini adalah bilangan desimal. Kemudian untuk sistem biner, radixnya itu adalah R sama dengan 2. Sedangkan untuk himpunan elemen digitnya itu hanya ada 2, yaitu 0 dan 1. Sedangkan contohnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi angkanya bisa 1 atau 0 atau 1, 0. Di belakangnya akan diberikan tanda seperti ini, angka 2, yang menunjukkan bahwa ini adalah contoh bilangan biner. Kemudian untuk sistem oktal, ini radixnya menunjukkan R sama dengan 8, di mana himpunan atau elemen digitnya dimulai dari 0 sampai dengan 7. Dan untuk contoh, kita tuliskan seperti ini, di mana di belakangnya akan diberi angka 8, yang menunjukkan bahwa ini adalah bilangan oktal. Sedangkan untuk heksadesimal, ini radixnya menggunakan R sama dengan 16. Ya, di mana himpunan atau elemen digitnya itu dimulai dari 0 sampai dengan 9. Kemudian menuju 10 dia akan berubah menjadi huruf yang dimulai dari A sampai dengan F. Dan untuk contoh kurang lebih seperti ini ya, dan diakhiri dengan 16 yang menunjukkan bahwa ini adalah bilangan heksa. Nah, ini untuk tabel kurang lebih seperti ini. Ya, untuk desimal bisa dilihat dari 0 sampai dengan 15 pada heksa ini sama sampai dengan 9, kemudian pada saat menuju 10 akan berubah menjadi huruf A dan seterusnya. Sedangkan untuk biner dia akan terdiri dari 2 angka saja, yaitu 0 dan 1.
Nah, bisa dilihat di sini ya, hanya 0 dan 1. Untuk 0 dia 0001001 ya. Kemudian pada 2 0010, 3 0011 dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk kepada sistem pengkodean. Sistem pengkodean ini adalah sistem yang digunakan untuk mengkodekan karakter bermacam-macam, di mana data disimpan dalam memori komputer yang menempati posisi 1 byte yang menggunakan kombinasi dari digit biner. Dan komputer ini berbeda di dalam menggunakan kode biner untuk mewakili sebuah karakter. Dan di sini ada beberapa kode yang akan dibahas meliputi BCD ya, ABCD AC, kemudian ada ASCII dan Unicode. Untuk BCD sendiri atau binary code decimal, ini merupakan kode biner yang digunakan hanya untuk mewakili nilai digit desimal saja. BCD sendiri ini adalah sebuah karakter yang dinyatakan dengan 4 bit. Karakter yang tersedia itu sebanyak 10 angka, yaitu angka 0 sampai dengan 9. Dan biasanya digunakan pada komputer generasi pertama. Nah, ini contoh yang menggunakan binary code decimal. Ya. Jadi untuk 000 itu digit desimalnya 0, kemudian 0001 itu 1, 0010 2, 0011 3, 0100 itu 4, 0101 itu 5, 01106, kemudian 01117, 10008, kemudian 10019. Ini contoh yang menggunakan binary code decimal. Yang kedua, yaitu yang menggunakan Extended Binary Code Decimal Interchange Code. ABCDIC ini dikembangkan oleh IBM yang diterapkan pada berbagai komputer mainframe, di mana sebuah karakter itu dinyatakan dengan 8 bit. Karakter yang tersedia ini sebanyak 28, di mana 28 ini menunjukkan 226 karakter. Dan jenis pengkodean ini digunakan pada komputer generasi ketiga. Untuk tabel sendiri, nah kurang lebih seperti ini. Ya, ini yang menggunakan 8 bit. Selanjutnya ada ASCII atau American Standard Code for Information Interchange. ASCII sendiri ini dikembangkan oleh ANSI atau American National Standard Institute. Sebuah karakter ASCII sendiri ini dinyatakan dengan 8 bit. Dan karakter yang tersedia itu sebanyak 226 karakter yang meliputi huruf, kemudian angka, dan spesial karakter termasuk simbol Yunani dan juga karakter grafis.
Nah, untuk tabel ASCII yang menggunakan 8 bit, kurang lebih penggambarannya seperti ini. Yang terakhir ada Unicode. Sebuah karakter Unicode ini dinyatakan dengan 16 bit, di mana karakter yang tersedia itu sebanyak 65.536 karakter, meliputi huruf, angka, spesial karakter, termasuk ada simbol Yunani, karakter grafis, simbol Arab, dan juga Cina. Selanjutnya kita masuk kepada konversi bilangan. Yang pertama, konversi bilangan desimal ke biner, yaitu dengan cara membagi bilangan desimal dengan 2 dan kemudian diambil sisa pembagiannya. Sebagai contoh, misal 45 desimal itu sama dengan berapa biner? Kemarin ya atau minggu lalu kita sudah belajar ya hampir sama dengan ini, hanya mengubah desimal ke heksa. Maka dibaginya dengan 16. Nah, karena ini menuju biner, maka dibaginya dengan angka 2. Maka 45 ini dibagi dengan 2, itu sama dengan hasilnya adalah 22. Ya. Maka seperti biasa, 2 dikali 22 itu sama dengan 44. Ya. Kemudian 45 dikurangi 44 itu sisanya 1. Maka 22 ini diturunkan, dibagi dengan 2 lagi. 22 dibagi 2 itu sama dengan 11. Ya. Kemudian 11 dikali 2 itu 22. Sehingga 22 dikurangi 22 maka sisanya 0. Ya. 11 diturunkan lagi, kemudian dibagi dengan 2. Ya. 11 dibagi 2 hasilnya adalah 5. 5 dikali 2 itu 10. Maka 11 dikurangi 10 itu sisa 1. Ya. Selanjutnya 5 turun ke bawah. 5 dibagi 2 itu sama dengan 2. Ya. Kemudian 2 dikalikan 2, 4. Jadi 5 dikurangi 4 itu sisanya 1. Ya. Yang terakhir 2 diturunkan ke bawah kemudian dibagi 2. Ya. 2 dibagi 2 itu 1. Ya. Sedangkan 1 dikalikan 2 itu 2. Maka 2 dikurangi 2 sisanya 0. Ya. Maka bisa dituliskan penulisannya itu dari bawah ke atas. Ya. Nah, kita mulai dari sini, maka ditulis 1 0 1 1 0 1. Ya. Jadi 45 desimal itu sama dengan 101101 biner. Yang kedua, yaitu kebalikannya, mengkonversi bilangan biner ke bentuk desimal, yaitu dengan cara mengalihkan masing-masing bit di dalam bilangan dengan position value-nya. Sebagai contoh, misal diketahui 10101 biner sama dengan berapa desimal. Maka 1 ya ini bilangan pertama, ini kemudian yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya. Kita tulis di sini 10101 ya. Karena biner maka kita kalikan 2 ya. 2
dimulai dengan pangkat 0. Maka 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Ya, setelah itu kita tulis lagi yang di sini, kita pindahkan 10101. Nah, kemudian kita hitung yang ini. 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Perlu diingat, semua angka atau semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya 1. Kemudian di sini 2 pangkat 1 itu berarti 2. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3 itu 8. Dan 2 pangkat 4, 16. Maka 1 dikalikan 1 hasilnya 1. 0 dikalikan 2 hasilnya 0. 1 dikali 4 itu hasilnya 4. 0 dikali 8 hasilnya 0. Dan 1 dikali 16 hasilnya 16. Maka kita jumlahkan 1 dengan 4, ya, itu 5. Kemudian tambah 16 itu hasilnya adalah 21. Maka 10101 biner itu nilainya sama dengan 21 desimal. Yang ketiga, yaitu konversi bilangan desimal ke bentuk oktal, yaitu dengan cara membagi bilangan desimal dengan 8. Kemudian diambil sisa pembagiannya. Sebagai contoh, misal 385 desimal itu sama dengan berapa oktal? Maka kita buat 385 dibagi 8 itu sama dengan 48. Kemudian 8 dikali 48 itu sama dengan 384. Maka 385 dikurangi 384 sisanya adalah 1. Nah, selanjutnya 48 diturunkan ke bawah. 48 dibagi 8 itu sama dengan 6. Ya. 6 dengan 8 ini 48. Maka 48 dikurangi 48 itu sisanya adalah 0. Maka bisa kita ambil hasilnya, yaitu dimulai dari sini ya menjadi 601. Maka 385 desimal itu hasilnya sama dengan 601 okta. Yang keempat itu ada konversi bilangan dari okta ke desimal, yaitu dengan cara mengalihkan masing-masing bit dalam bilangan dengan position value-nya. Sebagai contoh, misalnya seperti ini. 12 oktal sama dengan berapa desimal? Kita buat seperti biasa ya. Di sini berarti 2 dikalikan 8 pangkat 0. Ya, sedangkan yang di bawah ini 1 dikali 8 pangkat 1. 8 pangkat 0 itu nilainya 1, 8 pangkat 1 nilainya 8. Maka 2 dikali 1 itu sama dengan 2, dan 1 dikali 8 itu sama dengan 8. Maka 2 ditambah 8 itu sama dengan 10. Jadi 12 oktal itu nilainya sama dengan 10 desimal. Yang kelima ada konversi bilangan desimal ke bentuk heksa, yaitu dengan cara membagi bilangan desimal dengan 16, kemudian diambil sisa pembagiannya. Ya, ini kemarin sudah saya jelaskan, ya.
dan sudah mencoba latihan. 1583 desimal itu sama dengan berapa heksa? Maka 1583 dibagi 16 itu sama dengan 98. Ya. Nah, 98 dikali 16 itu hasilnya 1568. Kemudian 1583 dikurangi 1568, maka sisanya adalah 15. Kemudian 98 kita turunkan. Dibagi dengan 16. Ya, itu sama dengan 6. 6 dikali 16 itu 96. Maka 98 dikurangi 96 itu sisanya 2. Ya. Maka bisa dilihat di sini hasilnya adalah 6, 2, 15. Jangan salah, karena ini berubahnya ke bentuk heksa, maka angka setelah angka 9 itu akan berubah menjadi huruf. Maka di sini 6, 2 ini tetap, 15 itu akan berubah menjadi F. Ya. Jadi 1583 desimal itu nilainya sama dengan 62F heksa. Yang keenam, ini ada konversi bilangan heksadesimal ke desimal, yaitu dengan cara mengalihkan masing-masing bit di dalam bilangan dengan position value-nya. Sebagai contoh, C7 heksa itu sama dengan berapa desimal? Maka kita masukkan 7 dikali 16 pangkat 0. Dan C itu dikalikan dengan 16 pangkat 1. Kita perhatikan di sini C, maka kita harus rubah dulu. C itu adalah nilainya 12. Maka di sini menjadi 7 dikali 16 pangkat 0 itu nilainya 1 ya. Jadi 7 dikali 1 itu sama dengan 7, kemudian 12 dikali 16 pangkat 1 itu nilainya 16. Jadi 12 dikali 16. Hasilnya adalah 192. Maka 7 ditambah 192 hasilnya 199. Jadi C7 heksa itu nilainya sama dengan 199 desimal. Yang ketujuh, yaitu ada konversi bilangan dari biner ke oktal. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan mengkonversikan tiap-tiap 3 buah digit biner yang dimulai dari bagian belakang. Ya, jadi kalau oktal, ya kita mengambilnya 3 digit, ya, dan itu dimulai dari belakang. Sebagai contoh, misal 110101000 biner itu sama dengan berapa oktal? Nah, caranya kita penggal masing-masing dengan 3 digit. Ya, kita ambil dari belakang. Kita ambil 1, 2, 3, maka nilainya 100. Ya. Kemudian setelah itu kita ambil lagi 010. Nah, kita tuliskan di sini 010. Kemudian yang terakhir sisanya 11.
Nah, jangan bingung kenapa sisanya cuma 2, karena di depan sebenarnya ada 0. Ya, cuma kadang 0 tidak ditulis. Ya. Maka bisa dilihat di sini ada 100, ada 010 dan 11. Ya. Nah, nilainya dari mana? 100 ini tiba-tiba 4, kemudian 10 nilainya 2, dan 11 itu nilainya 3. Nah, caranya yaitu seperti ini ya. 100 itu sama dengan kita ambil sini 001 ya. Maka 0 dikali 2 pangkat 0, kemudian 0 dikali 2 pangkat 1 dan 1 dikali 2 pangkat 2 ya. Nah, semua bilangan yang dikalikan 0 pasti hasilnya 0. Maka di sini 0, nah ini juga 0. Nah, kemudian yang di bawah 2 pangkat 2 itu nilainya 4. Maka 4 dikali 1 sama dengan 4. Ya. Nah, kalau kita jumlahkan menjadi hasilnya adalah 4. Maka 100 itu nilainya 4. Kemudian 010 sama kita buat ya, 010. Maka kita buat 010. Kita masukkan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 2. Ya. Bilangan yang dikalikan 0 pasti hasilnya 0 ya. Jadi kita langsung nolkan. Sedangkan yang ini 2 pangkat 1 itu nilainya 2. Dikalikan 1 sama dengan 2. Maka dijumlahkan hasilnya 2. Ya. Dan yang terakhir adalah 11. Maka menjadi 1 kali 2 pangkat 0 dan 1 dikali 2 pangkat 1. Ini menjadi 1 dikali 1 hasilnya 1. Kemudian 1 dikali 2 itu sama dengan 2. Kalau dijumlahkan hasilnya 3. Ya, maka bisa dituliskan di sini, yaitu untuk 100 itu nilainya 4, untuk 010 itu nilainya 2, dan untuk 11 nilainya 3. Nah, seperti ini. Maka untuk 11010100 biner itu nilainya sama dengan 324 oktal. Selanjutnya yang ke-8 itu ada konversi bilangan oktal ke biner. Ya. Caranya yaitu dengan mengkonversikan masing-masing digit oktal ke 3 digit biner. Nah, sebagai contoh misalnya di sini 6502 oktal sama dengan berapa biner? Ya. Maka kita tinggal mencari ya. 2, kalau kita lihat tabel, 2 itu nilainya 010. Kemudian 0 itu nilainya 000. Sedangkan 5 itu nilainya 101 dan 6 nilainya adalah 110. Ya. Maka kalau sudah seperti ini ya, ini cara yang singkat ya dengan melihat tabel biner. Itu kita menuliskannya yaitu dari bawah ke atas. Nih, ya. Maka menjadi di sini 110 kita tulis 110, dilanjutkan 101, 101, kemudian 000, 000 dan 010, 010. Tuh. Ya. Nah, untuk tabel sistem bilangan yang 8 digit, nah, kurang lebih seperti ini. Ya. Nanti bisa dilihat ya tadi. Ya. Jadi kalau diketahui tadi 2 ya. 2 desimal berarti ya. Nah, bisa dilihat tadi 0010. Ini. Ya. Ini kurang lebih seperti ini untuk tabel sistem bilangan yang menggunakan 8 digit.
Yang kesembilan itu ada konversi bilangan dari biner ke heksadesimal. Nah, untuk biner ke heksa ini dapat dilakukan dengan mengkonversi tiap-tiap 4 buah digit biner yang dimulai dari belakang. Ya, jadi kalau oktav kita ambilnya 3 digit dari belakang, tapi kalau heksa itu kita ambilnya 4 digit dari belakang. Ya, sebagai contoh misal konversikan bilangan biner ya 101101 ke bilangan heksadesimal ya. Maka langkah yang pertama itu dengan mengubah bilangan biner ke dalam bilangan desimal terlebih dahulu. Ya. Jadi ini untuk biner ke heksa itu tidak bisa langsung. Dia melalui 2 tahapan. Jadi yang pertama kita harus ubah dulu dari biner ke desimal. Nanti kalau sudah ketemu baru dari desimal dirubah ke heksa. Ya. Sebagai contoh ya, di sini 101101. Nah, kita masukkan 101101. Kemudian kita kalikan 2 ya, dimulai dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4 dan 2 pangkat 5. Kemudian kita salin ini. Nah, kemudian kita lihat di sini. 2 pangkat 0 itu nilainya 1, 2 pangkat 1 itu nilainya 2. 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 4 16, dan 2 pangkat 5 32. Nah, untuk memudahkan kita bisa lihat semua bilangan yang dikalikan 0 pasti hasilnya 0. Maka ini sudah jelas ya, 0 dengan 0 maka kita nolkan. Ya. Kemudian baru kita kerjakan yang 1. 1 dengan 1, 1. 1 dengan 4, 4. 1 dengan 8, 8. Dan 1 dengan 32, 32. Selanjutnya kita jumlahkan ya 10488032. Maka total hasilnya adalah 45. Ya. Maka 101101 biner itu nilainya sama dengan 45 desimal. Nah, dari situ kemudian baru kita ubah bilangan tadi ya ke bilangan heksadesimal. Tadi hasilnya itu adalah 45. Nah, maka kita rubah menjadi 45 dibagi 16. Ya. 45 dibagi 16. Maka hasilnya adalah 2. Kemudian 2 dikali 16 itu sama dengan 32. 45 dikurangi 32 itu maka sisanya adalah 13. Ya. Kemudian 2 diturunkan, 2 dibagi 16 itu sama dengan 0. Ya, 0 dengan 16 itu 0, 2 dikurangi 0 sisanya 2. Ya. Maka kita ambil dari sini ke atas ya, menjadi 0, 2, 13. Perlu diingat ya, kalau 0 tidak usah ditulis, maka di sini menjadi 2 dengan 13. Ya. Nah, kita perhatikan. 2 itu tetap kalau berubah di heksa, kemudian 13 itu kalau di heksa akan berubah menjadi huruf D. Ya. Maka 45 desimal itu nilainya sama dengan 2D. Ya. Jadi, hasil konversi bilangan biner 101101 ke bilangan heksadesimal itu nilainya adalah 2D.
D. Ya. Atau kalau menggunakan cara singkat, ya, itu bisa menggunakan 101101. Nah, kita ambil 4 digit dari belakang. 1011 ya, 1011. Nah, 1011. Kemudian sisanya adalah 01. Berarti di depannya ada 00 ya, menjadi 00. Nah, 10. Nah, ini tinggal dilihat di tabel ya. 0010 itu nilainya 2, kemudian 1101 itu nilainya D. Ya. Kalau jadi yang atas ini adalah asal usul ya dari bilangan biner ke heksa itu melalui 2 tahapan. Tapi kalau yang bawah ini kalau kita hanya melihat tabel saja. Ya. Ini lebih singkat. Selanjutnya yang ke-10 itu adalah konversi bilangan heksadesimal ke biner. Ya. Yaitu dengan cara mengkonversi setiap satu digit heksa menjadi digit biner. Nah, seperti ini. Ya. Diketahui misalnya 155FA heksa, nah itu sama dengan berapa? Ya. Maka langkah pertama itu melakukan konversi ke bilangan desimal terlebih dahulu. Ingat ya, ke desimal dulu. Maka menjadi, nah kita lihat ya, ini seperti tadi ya. Kalau kita ke A dulu ya, nah ini bisa menggunakan perkalian nih kalau ingin cepat ya. Sama kayak tadi, kalau sebelumnya kan kita pakai garis ya. Nah, bisa juga seperti ini. Menjadi 1 dikali 16 pangkat 4 ya. Karena posisinya di sini ya. Jadi kan 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian 5 dikali 16 pangkat 3 ditambah 5 dikali 16 pangkat 2, kemudian ditambah F ya dikali 16 pangkat 1 dan A dikali 16 pangkat 0. Jadi caranya sebenarnya sama. Kalau ini ke samping, tapi kalau kita menggunakan garis seperti tadi, nah, itu ke bawah. Ya. Maka di sini 1 dikali 16 pangkat 4, 5 dikali 16 pangkat 3, 5 dikali 16 pangkat 2. Nah, di sini F itu berubah ya. Kalau dilihat di desimal itu nilainya adalah 15. Sedangkan A itu kalau diubah ke desimal itu nilainya adalah 10. Maka di sini ya dikalikan hasilnya 65536. Kemudian yang ini 20480. Yang ini 1280, ini 240 dan yang ini adalah 10. Kemudian dijumlahkan semua, maka didapat 87546. Setelah itu, baru kita konversikan dari desimal ke bentuk binernya. Ya. Yaitu dengan membagi dengan 2. Ya, kayak tadi 87546. Nah, ini dibagi 2. Hasilnya 43773 ya. Kemudian sama 43773 dikali 2 ya. Itu 87546 ya. Maka ini dikurangi itu sama dengan hasilnya sisanya 0. Kemudian ini diturunkan lagi ya. 43773 dibagi 2 hasilnya 21886 ya. Kemudian 21886 dikalikan 2 itu hasilnya adalah 43772 ya. Maka 43773 dikurangi 43772 sama dengan sisanya 1. Kemudian ini turun lagi ya, dibagikan 2, maka hasilnya 10943, sisanya 0. Kemudian diturunkan lagi ke bawah, dibagi 2. Ya.
Hasilnya 5471, sisanya 1. Kemudian ini turun ke bawah sampai hasilnya paling kecil. Nih, ya. 1 dibagi 2 itu 0, ya. 0 dikalikan 2, 0. 1 kurangi 0 itu 1. Nah, kemudian kita tarik dari bawah ini ke atas, ya, menjadi 1011111111110. Nih, ya. Maka 87546 desimal itu hasilnya sama dengan 101111111110 biner, ya. Nah, kalau kita ikuti tadi, kita perhatikan langkahnya, maka ada 2 langkah, ya. Menjadi 155 FA heksa itu sama dengan 87546 desimal sama dengan 101111111110 biner. Kalau dibuat cara mudahnya atau cara cepatnya, ya, maka 155 FA, nah ini, ya, 155 FA ini menjadi 0001 untuk 1, 0101 untuk 5, ya, ini sama. Kemudian 1111 untuk F dan 1010 untuk A. Nih. Kemudian yang ke-11, ini ada konversi bilangan oktal ke heksadesimal. Ya. Nah, ini juga sama, yaitu dilakukan dengan cara merubah dari bilangan oktal itu menjadi bilangan biner. Nah, kemudian baru dikonversikan ke heksa. Jadi sama ya, melalui 2 tahapan. Sebagai contoh, 2537 oktal itu sama dengan berapa heksa? Nah, maka kita rubah dulu, ya, yaitu menjadi bentuk biner terlebih dahulu. Maka 2537 oktal itu sama dengan 010101111111 biner. Nah, supaya mudah kita bisa melihat, ya, dari tabel. Oktalnya berapa? 2. Maka di binernya adalah 0010. Nah, 0010. Ya. Kemudian 5. 5 itu berapa? 0101. Kemudian setelah itu 3. Nah, 3 0011. Dan 7 itu 0111. Ya. Setelah itu kemudian dari biner kalau sudah didapat maka dirubah ke bentuk heksa. Ya. Diperhatikan di sini diambil 4 ya. 1 1 1 1. Nah, ini maka kita lihat 4 digit 1 2 3 4. Nah, 1 1 1 1 1 1 semua.
Kita perhatikan di sini kalau binarnya satu-satu semua. Nah, 111 maka nilainya adalah F. Ya. Kemudian kita ke depan lagi, ambil 4, 1, 2, 3, 4. Maka 0101. Ya. Nah, yaitu 5. 0101, maka angkanya 5. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, sisa 1010. Ya, sama ya, yaitu 5 juga. Maka nilainya adalah menjadi 55F heksa. Kemudian yang ke-12 itu adalah konversi bilangan dari heksadesimal ke bentuk oktal. Ini sama juga, yaitu merubah dulu ke bilangan heksa menjadi biner, baru nanti dikonversikan ke oktal. Sebagai contoh, nih tadi ya, 55F heksa itu sama dengan berapa oktal? Nah, kita lihat ya. 55F. Maka kita ambil ya, kalau F itu berapa? Ya, berarti 111. Nah, ini. Ya. 111. 111. Ingat ya, kalau oktal itu 3, kalau heksa 4 ya. Ini 111. Kemudian nah, 1111 ya. Ini F. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita ambil lagi 5 lagi 5 ya. Nah, ini 0101. 0101. Sisanya 0101 juga. Nah, ini 5 juga ya. Nah, berarti 55F heksa itu sama dengan 010101011111 biner. Kalau sudah ketemu seperti ini, nah, baru kita rubah ke dalam bentuk oktal. Ya. Maka kalau dirubah ke dalam bentuk oktal, nah, kita ambil 333 dari belakang karena oktal, ya. Kalau ini kan heksa, berarti kita ngambilnya 4 dari belakang. Nah, di sini berarti karena diubahnya ke oktal, kita ambilnya 3 dari belakang. Menjadi 1, 1, 1. Ya, kita lihat 111. 111 ya. Berarti 7. Ya. Kemudian yang kedua 110. Nah, 110 berarti 3 ya. Selanjutnya 101 ya. Nah, 101 maka 5. Dan yang terakhir 010 ya. Nah, 010 yaitu 2. Maka 010101111111 biner itu nilainya sama dengan 2537 oktal. Ya, seperti itu. Ya. Jadi kalau merubahnya, tadi kalau pokoknya kalau heksa, itu berarti diambil 4 digit dari belakang. Tapi kalau oktal, itu diambilnya 3 digit dari belakang. Itu yang perlu diingat. Dan juga kalau bisa hafal dengan tabel ini. Ya, kalau hafal dengan tabel, itu pasti akan mudah mengerjakannya.
Nah, sebagai latihan ya, ada tugas mandiri, silahkan dikerjakan. Nah, ini ada beberapa soal ya, dengan macam-macam. Ada yang konversi binary ke desimal, ada binary ke oktal, ada oktal ke desimal, ada heksa ke biner, kemudian ada desimal ke biner, oktal ke biner, desimal ke oktal, dan oktal ke heksa. Ya, silahkan latihan ini dikerjakan, kemudian dikumpulkan seperti biasa. Untuk tugas sendiri, ya, semua tugas yang mengandung hitung-hitungan semuanya ditulis menggunakan tangan. Jangan lupa setelah ditulis, ya, kemudian di-scan, ya. Tolong untuk scan-nya itu kalau bisa satu lembar jawab itu satu lembar, jangan digabung-gabung. Ingat, saya mintanya di-scan bukan difoto, ya, difoto kemudian ditempel-tempel, fotonya ada 5 itu dalam satu halaman, ya. Kalau besok saya temukan seperti itu, nggak akan saya nilai, ya, dibaca saja susah. Dan tolong tulisannya yang rapi, ya. Dan jangan lupa kalau sudah, jadikan format PDF, kemudian simpan di Google Drive, ya. Kemudian dikirim atau diupload melalui aplikasi MyBase. Untuk tugas ini dikumpulkan paling lambat hari Minggu. Ya, hari Minggu pukul 10 malam. Dan apabila saya cek sampai batas waktu yang ditentukan tidak mengumpulkan, berarti otomatis nilainya 0. Ya. Oke, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup. Nanti kita lanjut lagi minggu depan dengan materi yang berbeda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.